Baik, ini adalah pengenalan ERP Material Management ya. Di dalam Material Management itu ada beberapa fungsionalitas ya yang bisa kita gunakan ya. Ada Inventory Management, Purchasing, MRP ya, Physical Inventory ya. Nah, ini adalah submodul ya yang ada di Material Management. Nah, sementara Material Management ini adalah bagian dari modul logistik ya. Karena di modul logistik itu ada Material Management ya. Kemudian ada Sales Distribution ya, ada Production Planning ya, ada Quality Management dan yang lain-lain. Nah, ini kita bahas ya, review Organization Structure, Master Data, dan juga di sini contoh untuk procurement proses ya, procure to pay proses ya. Nah, di dalam sistem SAP ERP ya, yang pertama kita harus pahami adalah struktur organisasi ya, yang ada di dalam sistem tersebut ya, karena sistem ERP itu menggambarkan struktur yang ada di perusahaan ya. Jadi ketika perusahaan itu memiliki bagian pengadaan, nah bagian pengadaan itu nanti di sistem ERP bentuknya apa sih gitu. Ketika di perusahaan itu ya ada gudang gitu kan, ada pabrik gitu. Nanti bentuknya di sistem ERP itu apa? Gudang atau pabrik itu. Nah, itu disebut dengan organization structure atau organization unit ya. Jadi unit-unit struktur perusahaan atau organisasi yang itu dipetakan di dalam sistem ERP ya. Nah, di sini misalnya contohnya untuk procurement itu ada klien ya. Ada company code, ada plan, ada purchasing organization, ada purchasing group ya. Klien ini struktur tertinggi ya di dalam hierarki sistem SAP. Makanya kalau kita login ke dalam sistem SAP, yang pertama kali harus kita input itu adalah klien ya di sub logon-nya itu. Kemudian company code ini terkait akuntansi ya. Jadi setiap transaksi yang melibatkan akuntansi ya, itu dia akan melibatkan company code. Karena fungsi dari company code ini nanti adalah menampilkan laporan keuangan untuk pihak eksternal ya, misalnya profit and loss ya, rugi laba ya, cash flow gitu kan. Nah, ini adalah direkap di company code ya, data-datanya itu. Kemudian plan ya, plan ini bisa pabrik ya, bisa di bagian dari sistem distribusi ya, bisa gudang ya. Nah, itu kemudian kita mapping di SAP itu namanya adalah plan ya. Jadi plan ini bukan hanya pabrik ya, itu bisa dalam bentuk gudang ya. Manufacturing facilities ini kan pabrik, atau distribution facilities ya, tadi kan bisa dalam bentuknya gudang. Kemudian purchasing organization. Nah, purchasing organization ini adalah yang mengelola procurement ya, yang mengelola pengadaan ya. Ini bisa disebut juga sebagai bagian pengadaan ya. Kemudian purchasing group. Nah, purchasing group ini adalah orang atau kelompok orang yang melakukan pengadaan atau pembelian. Nah, ya. Kemudian, nah tadi ini contoh ya organization structure yang ada di procurement ya. Nah, bukan hanya ini ya, ini contoh aja ya. Ada beberapa organisasi structure lain ya yang ada di procurement. Ini adalah yang spesifik khusus untuk purchasing. Jadi purchasing organization dan purchasing group ya. Karena kayak plan ini dia dipakai juga di sales and distribution ya. Company code ini bukan hanya ini di semua modul pakai ya, karena semua modul terkait dengan akuntansi ya. Bukan hanya di modul logistik, di modul HR, kemudian di modul akuntansi ya jelas ya, finansial ini menggunakan company code ya. Nah, cuma ada struktur yang spesifik dengan purchasing ya. Di sini ada purchasing organization dan purchasing group ya. Purchasing organization ini adalah yang tadi yang bertanggung unit ya, yang bertanggung jawab terkait proses pengadaan atau pembelian, baik itu pengadaan pembelian material ataupun jasa ya. Nah, ini makanya disebut juga sebagai bagian pengadaan. Purchasing group ini adalah orangnya ya, buyer of or group of buyers ya. Jadi siapa yang melakukan ya pengadaan atau pembelian itu yang masuknya di purchasing group. Ini adalah sarana komunikasi dengan vendor ya. Nah, ini purchasing group itu ada misalnya nomor telepon gitu kan ya.
Nah, kalau di purchasing organization ini terkait dengan condition, misalnya condition itu adalah berapa sih harga barangnya gitu kan ya, yang ditawarkan disepakati antara vendor dengan perusahaan ya. Tapi kalau berkomunikasi dengan siapa? Nah, berkomunikasi langsung dengan bayarnya yang ada di purchasing group. Nah, ini hierarki dari purchasing organization ya. Jadi purchasing organization ini ada di bawah plan. Jadi purchasing organization ada di bawah plan ya. Kemudian purchasing organization ini juga dipetakan ke company code. Ya. Jadi satu company code ini dia bisa beberapa plan ya, dan juga bisa beberapa purchasing organization ya sebenarnya di sini ya. Ini contoh purchasing organization 1000 ini dia ke company code 100 misalnya dan ke plan 100 misalnya. Satu purchasing organization bisa juga dimiliki oleh lebih dari satu company code. Ini disebut dengan sentralisasi ya. Jadi misalnya ada beberapa perusahaan, ya dia ada perusahaan holding company ya, di bawahnya ada anak-anak perusahaan. Nah, pengadaan itu dikelola oleh holding company-nya. Nah, itu sentralisasi. Pengadaan dilakukan secara sentralisasi. Anak perusahaannya itu ya, anak perusahaan ini dalam hal ini adalah company code ya. Ketika misalnya melakukan pengadaan untuk barang tertentu, dia harus berkoordinasi dengan purchasing organization yang ada di holding company-nya. Nah, itu sentralisasi. Atau bisa juga desentralisasi, artinya setiap company code atau bahkan setiap plan, dia memiliki purchasing organization sendiri. Nah, ini struktur untuk procurement, ada klien ya yang paling atas ya, kemudian company code, kemudian ada plan, ada purchasing organization ya, kemudian di sini ada purchasing group. Nah, ini contoh master data untuk material ya, master data untuk material master ya, yang terlibat dalam proses PO. Nah, di sini ada purchasing organization. Ini ada PO ya, kita bikin PO itu ME21N, create PO. Nah, ketika kita create PO ya, itu kita membutuhkan data vendor ya. Data vendor, data material, purchasing info record, condition master data, out master data. Nah, ini harus kita siapkan terlebih dahulu ya. Memang ada beberapa yang namanya itu misalnya seperti one time vendor ya, atau beberapa consumable material yang itu tidak perlu ada material master data. Nah, tapi umumnya kita harus menyiapkan master data ya untuk transaksi. Walaupun misalnya tadi ada one time vendor ya, jadi one time vendor itu adalah vendor yang transaksinya itu mungkin hanya satu kali atau jarang dengan kita ya. Jadi kalau kita maintain dengan satu master data khusus itu tidak efisien ya, sehingga kita bikin satu master data yang itu mengelola semua one time vendor ya. Nah, tapi tadi walaupun dikelola hanya satu kali transaksi, tetap nanti akan ditampung dalam satu vendor master data ya, walaupun one time vendor ya, walaupun hanya sekali transaksi. Tapi itu dikumpulkan semua one time vendor. Termasuk juga material master. Material master juga di samping material master yang dedicated ya, juga ada material master untuk consumable misalnya ya, yang itu tidak harus memiliki material master datanya. Jadi kita isi nanti ketika buat PO itu di sini, di short text-nya. Ya, di short text. Tapi nanti masuk ya, tetap dikumpulkannya nanti di material group ya, di material group. Nah, tapi tidak perlu ada material master sendiri. Nah, ini contoh material master data. Nah, ini contoh vendor master data ya. Vendor master data yang terkait dengan vendor ya. Ini general information-nya. Ada general data kan, ada company code data ya, yang terkait dengan financial accounting. Ada purchasing data yang terkait dengan material management ya. Nah, vendor master data itu untuk general datanya disimpan di level klien ya. Jadi untuk semua yang memiliki klien yang sama itu sama, kita bisa mengakses informasi ini ya, name, address, communication ya. Kemudian untuk yang company code specific information ya seperti accounting management, payment, bank, itu adanya di company code disimpan. Artinya gini, ketika satu klien itu dia memiliki beberapa company code ya. Nah, setiap company code itu dia akan memungkinkan berbeda ya. Account manajemennya, payment, dan banknya untuk vendor master tersebut, walaupun dia vendornya sama. Yang ini sama nih, name, address, tapi karena company code-nya beda, ini dimungkinkan berbeda ya.
Kemudian purchasing organization spesifik ini terkait dengan pengadaannya ya, di pengadaannya. Jadi ketika purchasing organization-nya berbeda ya atau maka ada informasi yang spesifik juga untuk purchasing organization. Contohnya adalah Incoterms ya, currency ya. Seperti itu. Ya contoh misalnya di sini ketika kita beli, misalnya kita ada holding yang terkait yang dia itu punya anak perusahaan, yang satu jual anak perusahaannya jual motor, satu anak perusahaannya jual mobil gitu ya. Nah, berarti kan karena ada dua anak perusahaan, maka akan ada dua company code. Satu company code terkait perusahaan jual motor, atau lagi company code yang terkait jual mobil. Tapi misalnya, ini misalnya ya, dikelola di klien yang sama. Ya, dikelola di klien yang sama, company code ini ya. Nah, sehingga ketika kita ya beli, misalnya udah ada nama kita di sini, ketika beli motor, kita masuk di company code 100. Ketika beli mobil, kita masuk di company code misalnya 101. Walaupun kliennya sama, karena yang punya baik itu yang jual motor ataupun jual mobil itu sama. Nah, tapi perusahaan misalnya di yang jual motor ya, ada yang jual motornya itu di Jawa Barat, kemudian ada yang jual motornya itu misalnya di bagian Jakarta, misalnya Jabodetabek, itu purchasing organization-nya beda misalnya ya. Nah, maka ketika beli ya, ketika jual atau beli misalnya ya, nah itu maka purchasing organization-nya beda. Karena misalnya ketika kita beli Jawa Barat, purchasing organization-nya misalnya 100. Ketika beli di Jakarta, purchasing organization-nya adalah 101. Di contoh misalnya ya, pengelolaan vendor master. Kemudian berikutnya material master ya. Nah, material master ini ya, ini digunakan hampir oleh semua komponen ya, terutama yang terkait logistik ya. Sales, material manajemen, production ya. Plan maintenance semua ya ini ya. Maka kalau kita lihat di material master itu ada beberapa view yang terkait dengan modul yang dipakai ini kan ya. Kita harus milih dulu. Kalau misalnya terkait dengan sales, nah nanti ini view-nya itu adalah sales yang digunakan. Kalau terkait dengan material manajemen atau purchasing, ada purchasing view di sini ya. Kalau production, ada MRP view di atas ini. Nah, jadi memang tidak setiap view yang ada di material master ini dipakai ya. Tapi sesuai dengan modul. Kalau modulnya hanya misal production yang kita perlukan ya, cukup misalnya MRP. Ada MRP 1, 2, 3 di atas ini ya. Tapi kalau membutuhkan juga view yang lain ya kita harus lengkapi ya. Ada view sales-nya, view stock-nya, view plan-nya ya, view purchasing-nya. Tapi kalau basic data ini harus ada semua ya, karena ini ada informasi pokok. Ini tadi yang saya sampaikan, material master view, ada sales ya, dan lain-lain. Ini material master juga sama ya, ada informasi yang di level client, ada di level plan, ada di level storage location. Nah, kalau material master tadi bedanya di level storage location. Storage location ini apa? Storage location ini adalah gudangnya ya, warehouse-nya ya. Jadi istilahnya adalah storage location. Nah, kemudian master data berikutnya adalah purchasing information ya, record ya. Nah, ini menghubungkan ya material master dan vendor ya. Jadi satu vendor ya, dia terkait dengan material master yang lain, maka ada disebut dengan purchasing info record ya. Seperti itu. Nah, jadi misalnya ada kita ada material master ya, taruhlah misalnya ban ya, bannya sama ya, tapi vendornya beda ya, vendornya beda. Maka kita bisa membuat purchasing information record ya. Jadi ada dua nanti kan, ada yang terkait dengan vendor A, satu vendor B, walaupun untuk ban yang sama, purchasing info recordnya. Bahkan untuk satu vendor pun misalnya, satu vendor A, kemudian ada material master ban misalnya itu ya. Nah kemudian itu juga bisa dibikin purchasing info record ya, karena di situ kita akan mengetahui informasi misalnya yang spesifik ya dari vendor itu untuk material master itu tersebut ya, misalnya nama istilahnya atau misalnya kondisinya ya, kondisinya terkait misalnya harga atau penawaran yang dilakukan oleh vendor tersebut untuk material tadi. Ini ada purchasing info record. Nah ini ya tadi yang saya sampaikan, ada data pricing kan, less PO ya, ini disimpan di purchasing info record ya. Kemudian limit ya, specific lead time ya untuk vendor
tadi ya, availability period, vendor evaluation gitu kan. Nah, ini purchasing import record. Nah, jadi ketika kita buat PO ya, maka ini dipakai ya, kita buat menggunakan material master dan juga vendor master yang harus ada terlebih dahulu sebelum menjalankan transaksi, misalnya di sini contohnya adalah PO. Nah, kemudian dari ini akan menghasilkan ya master data purchasing import record ya, yang mencatat apa transaksi antara material master ini dengan vendor ini. Seperti itu. Baik, itu tadi adalah material master data ya. Silakan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu.